Oke, sekarang kita akan membahas tentang momen gaya atau torsi, di mana di sini soalnya adalah kita lihat di sini, perhatikan gambar berikut. Di sini ada batang logam yang digantungi oleh beban yang bermasanya 35 kilo, tapi di gambarnya 5 kilo, jadi ini kita coret aja 3-nya jadi 5 kilo ya. Salah. Jika percepatan gravitasi yang dipakai sebesar 9,8 meter per second kuadrat dan total panjang batangnya adalah 7 meter ya, maka momen gaya di titik O sebesar berapa? Jadi panjang batangnya dari sini ke sini adalah 7 meter dan dia dibagi-bagi dari sini ke sini 4 meter, sini ke sini 1 meter, ini ke sini jadi 2 meter. Di sini kita lihat gaya yang bekerja ada 3, di sini ada F1 sebesar 10 Newton. Di sini ada F2 sebesar 20 Newton dan di sini ada beban. Beban yang masanya adalah 5 kg. Ya, ini yang 35-nya salah. Oke, yang pertama kita harus tetapkan dulu nih aturannya ya. Karena di video-video berikutnya banyak yang komentar kalau beda di tandanya, negatif atau positifnya. Sebenarnya untuk kesepakatan tandanya itu terserah kita aja, maunya ke kanan positif, maunya searah jarum jam itu positif, atau berlawanan jarum jam itu negatif. Bisa dibalik, nanti hasilnya akan sama, hanya beda di tandanya aja sebenarnya, plus atau minus ya. Oke, sekarang di sini kita lihat. Untuk F1 di sini membentuk sudut 30 derajat. Jadi ini kan belum tegak lurus terhadap batangnya, maka kita buat tegak lurus. Jadi kalau mau dibuat tegak lurus, ini kita ambil garis ini di sini. F1-nya jadi di sini. Jadi kalau kita refleksikan jadi seperti ini. Jadi sudutnya pindah ke sini 30 derajatnya. Gitu. Ya, 30 derajatnya pindah di sini, jadi sini F1. F1-nya sebesar 10 Newton ya, ini F1-nya. Nah, sekarang ini udah tegak lurus terhadap batangnya ya, dengan sudut 30. Maka F1 terhadap batang adalah menggunakan sinus ya. Nanti kita cek di sini di bawah ya. Jadi momen gaya atau torsi tahu sama dengan F1 dikali dengan L1, gaya 1 dikali dengan jarak ke batang terhadap poros. Ini kan porosnya nih ya. Nah, sekarang karena dia membentuk sudut, tadi kita sudah buat, ini kita menggunakan sin karena dia kan di depan sudut dan miring, berarti kita pakai sin 30 derajat. Nah, sekarang kita tentukan apakah dia searah atau berlawanan arah jarum jam. Kalau ini kita tarik garis ya, garis ke arah poros, ini porosnya ke O begini, maka dia akan berlawanan dengan jarum jam. Nah, kalau misalnya berlawanan kita anggap negatif, berlawanan jarum jam kita anggap negatif, maka ini kita pakai tanda negatif di sini, minus jadi depannya ya. Oke. Yang kedua kita cek. Yang kedua adalah F2. F2 juga membentuk sudut 53 derajat. Sekarang kita tarik garis ke sini karena dia harus membentuk tegak lurus terhadap lengan kerjanya. Ini yang kita ambil. Di sini sudutnya 53. Berarti kalau kita tarik garis ke sini, sudutnya berubah jadi di sini 53 ya. 53 derajat. Jadi di sini kita refleksikan sehingga F2-nya di sini dia di depan sudut nih ya, di depan sudut terhadap miring, maka dia menggunakan sinus juga. Maka untuk F2 dia pakai sinus, berarti F2 dikali L2 dikali sinus atau sinnya adalah 53 derajat ya. Sekarang plus atau minusnya kita tentuin lagi, apakah searah atau berlawanan arah jarum jam. Oke, sekarang kita tarik garis ke sini, ternyata ke poros ya. Ini kan poros nih, kita permisalkan segini juga nggak apa-apa, ini terhadap O porosnya. Maka di sini adalah searah jarum jam. Karena berlawanan arah tadi kita tetapkan negatif, maka searah kita tetapkan jadi lawannya, jadi positif. Maka di sini kita pakai tanda positif gitu. Walaupun boleh kebalik ya, nggak apa-apa, nggak jadi masalah, hanya beda di tanda saja. Nanti hasilnya akan sama. Yang kedua,
Sudah, sekarang yang ketiga. Yang ketiga di sini adalah ada beban sebesar bermassa 5 kilo hingga dia punya beban W. W itu adalah massa dikali gravitasi. Sini nih W-nya adalah massa dikali gravitasi. Ya, masanya 5 kilo, gravitasinya adalah dipakai 9,8. 9,8. Jadi beratnya adalah 49 Newton. Ya. Kalau udah dapat W, baru kita lihat. Oke, sekarang kita lihat. Di sini dia arahnya ke bawah, beban. Jadi kalau kita tarik garis ke arah poros, ke O, maka dia akan searah jarum jam. Berarti adalah positif. Ya, positif di sini. Berarti di sini kita tinggal tambah. Ditambah F W aja deh ya, kita lambangin W dikali dengan L3. Karena dia tidak membentuk sudut, ini sudah tegak lurus, maka nggak harus menggunakan sin atau cos. Jadi W dikali L3 saja. Ya, cara mudahnya gitu. Sekarang kita mau cari berapa sih besarnya. Ini min, kita pakein min dulu. Minus F1 L1. Sekarang F1-nya sebesar 10 Newton, berarti 10 dikali L1. Sekarang kita cek. Karena dia ada di sini, ya, jaraknya di sini nih. Dari sini ke sini 4 meter, berarti L-nya atau panjang ke poros adalah 4 meter. Maka dikali 4 dikali dengan sin 30. Sin 30 adalah setengah. Ya. Oke. Ditambah F2. F2-nya ini sebesar 20 dikali dengan L2, jaraknya terhadap poros. Ya, 4 tambah 1 tambah 2 jadi 7 kan? Berarti dikali 7 dikali dengan sin 53. Sin 53 itu nilainya adalah sebesar 0,8. Nah, sin 53 itu 0,8 ya. Di sini 0,8. Oke. Ditambah lagi dengan beratnya, berat beban yaitu 49 sebesar 49 dikali dengan jaraknya. Oke, jaraknya dari sini 4 ke sini tambah ke beban tambah 1, jadi 4 tambah 1 jadi 5. Berarti dikali 5. Oke, pas 9 dikali 5. Oke, sekarang kita geser dulu agak ke bawah biar kelihatan pilihannya. Oke. Sekarang momen gaya total sama dengan ini coret sama sini jadi 2 minus 20. Ini boleh dicoret sama sini, 2 kali 7 14. 14 dikali 8 itu 112 ya. Tambah 112. Ini 49 kali 5 itu 245. Oke, kalau di total besarnya adalah 337 Newton meter satuannya. Karena gayanya dalam Newton, lengan kerjanya dalam meter, maka satuannya Newton meter. Oke, jawabannya adalah 337 Newton meter. Jadi jawabannya adalah yang D. Gitu ya.